di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, haleluya. Ku sanjung Amin. Kau di tempat Kami sanjung Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain Yesus. dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri. Kita sanjung nama Yesus di tempat ini. Ku sanjung Yes, terima kasih ya Tuhan. Kau di tempat ini, Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi sebab Tuhan. Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus.
kasih, Engkau yang bertata ya Tuhan, Engkau yang berkuasa. Ya Ralana ya Ralabayase. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya Ralana ya Ralabayase. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata ya Tuhan. Engkau adalah Raja kami ya Bapa. Raja di atas segala raja ada bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Dan hanya nama-Mu yang diagungkan ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang dimuliakan Bapa. Nama-Mu yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Haleluya. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Dan hidup kami ada di tangan-Mu ya Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sungguh hati kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada Allah lain yang layak kami tinggikan selain Kau Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Hiaralana ya sandaralaba ya sikaralana ya ralabaralana ya ralaba. Horabakaralaba ya sandaralana ya ralabaralana ya ralabaralabaralabaralaba. Horabakayaralana ya sandaralabaralana ya ralabaralana ya ralabaralabaralaba ya. Terima kasih ya Bapa Allah yang hidup. Allah yang sungguh baik kepada kami Tuhan. Kami ada hari ini itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya setiap langkah kami terus akan Tuhan tuntun ya Bapa. Dan kami akan terus berjalan dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita yang siap bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan terus menetapkan setiap langkah-langkah kita. Yuk salam satu dengan yang lain. Minimal 5 orang. Tuhan akan terus sertai setiap langkah-langkahmu. Tuhan menetap. Kita mau berkata satu hari ini bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita.
seperti dia. Amin. Tuhan katakan dan Tuhan berjanji, apabila kita jatuh, apabila keadaan kita terpuruk, apabila keadaan tubuh kita semakin merosot, Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sampai putih rambut kita, Tuhan terus akan menggendong kita, amin. Yes. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh, Tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Percayalah. Kita tidak ada alasan untuk kita berkata, cukup sampai di sini Tuhan. Tapi kita tetap berkata, kita akan maju terus, amin. Kenapa saya katakan kemarin juga saya pikir, "Waduh, siapa yang menggantikan ya untuk saya jadi WL?" Karena kemarin saya harus ada WL di satu HMC itu 130 peserta dengan fasilitator 190 lebih, hampir 200. Jadi dari sesi pertama sampai keempat WL. Dan itu ibu-ibu, anak-anak muda, dan saya suruh yang lain padahal ada 2 WL, tapi saya minta dia mami aja gitu ya. Jadi itu dari jam 7 start kita di Cibinong sampai jam 7 malam. Jadi luar biasa, masih kedengaran suaranya bening. Amin. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Saat hati kita memang tulus mau mengasihi Tuhan, Tuhan akan berikan kita selalu kekuatan yang baru. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Saudara yang terkasih. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa memberikan kita kemenangan ada beserta dengan kita. Kita katakan saat hari ini, biarlah Roh Allah yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yes. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan saat ku menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku Memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu ya ku Tuhan. pandang Yes, haleluya. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, kami menyembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau yang bekerja ya Roh Kudus. Haleluya Yesus, amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Ku angkat tangan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penemuan jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit,
atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006 saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Haleluya! Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan,
terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi. Yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan, ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semua ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita kepada saya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi
yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kita diingatkan bahwa tema tahun 2022 yang lalu adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Kita harus lebih peka terhadap tuntunan Tuhan supaya menjadi pemenang. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru. Dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29 bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30 maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19 di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung, yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat, seperti di Lee University, Oral Roberts University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga, di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan bahwa pola penuhin jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa. Doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir. Tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Di mana pada tanggal 14 dan 15 April sudah diresmikan, sudah didedikasikan. Azusa Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya adalah 156 kaki, sekitar 46,6 meter dari Azusa Street Revival yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Azusa Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuatan dari Cindy Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat. Dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem. Banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama untuk 10 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu.
urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan sekali lagi. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Uriala masyara barakana marabarakana marabala. Uriala la 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 bala 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 bala. Uriala la 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 bala 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 bala. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami, urapi kami Tuhan. Urapi kami, berikan kami kuasa dari Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Abba. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan saya percaya biarlah Tuhan pakai kita dan terus dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Saksi itu mulai dari rumah kita, juga di sekeliling kita, kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman, bahkan juga Tuhan akan pakai kita sampai ke ujung bumi. Ya, Tuhan akan terus sertai kita. Baik, kita akan berikan persembahan. Kita ada persembahan 2 kali. Ya, mungkin langsung 2 amplop aja. Persembahan pertama kita akan persembahan diakonia dan yang kedua persembahan umum. Baik, mari kita berikan dengan sukacita daripada Tuhan dan sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, Allah yang baik, yang luar biasa. Dan kami mau serahkan terus ya Bapa setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau terus penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik ya Bapa kepada orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam kuliah kami, dalam sekolah kami Tuhan. Dalam setiap pelayanan kami Tuhan akan menyampaikan kuasa kebenaran firman Tuhan. Sebentar juga kami akan berikan persembahan. Biarlah persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan dan setiap tangan-tangan kami yang memberikan. Kami memberi dengan sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan silakan yang bertugas. Baik, kita ada persembahan umum, boleh Ibu sampaikan juga melalui QR Code-nya, perpuluhan diakonia, ucapan syukur, penginjilan, buah sulung, juga dana kematian, ya, kematian melalui BCA ya. Oke, kita ada ibadah setiap hari Minggu di tempat ini, kita ada onsite dan live streaming, kita mulai pukul 8 pagi, disertai dengan sekolah minggu. Kami berharap Bapak Ibu Saudaraku yang boleh join hari ini supaya minggu depan boleh bersama-sama kita di tempat ini. Persekutuan di Taman Safari, kita adakan persekutuan di sana setiap hari Selasa pukul 18 jam 6 sore. Bapak Ibu yang ada di dekat lokasi daripada kawasan Puncak Cisarua boleh bersama-sama beribadah dengan karyawan yang ada di Taman Safari. Puji Tuhan. House of Prayer for All Nation kita adakan setiap hari Kamis di tempat ini juga. Bapak Ibu Saudaraku yang ada waktu boleh join. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada hari Kamis di tempat ini. Baik, kita ada beberapa kul, ada kul atas, kul tengah, kul bawah, kul anak, kul anak muda, juga kul wanita. Ya, kita tetap ada, jadi ada beberapa kul yang ada di tempat ini, doakan supaya kul-kul ini juga menjangkau banyak jiwa di sekitar-sekitar kita. Dan kami ada beberapa program yaitu mari bergabung bersama kami Koperasi Hidup Rukun. Ya, koperasi ini akan
melayani Bapak Ibu saudaraku yang mau boleh menabung atau membeli apa kebutuhan Bapak Ibu di rumah tangga dan harganya sangat terjangkau. Tapi harus jadi member dulu ya. Nanti untuk informasi selanjutnya boleh ada di counter ya. Nanti berhubungan dengan Ibu Dewi. Boleh selanjutnya. Kita ada kegiatan dari rayon, dari pusat, mesbah doa pagi. Kita mengadakannya setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5 sampai pukul 6. Boleh ada passwordnya, boleh sama-sama doa pagi saat teduh bersama ya. Setiap Selasa dan Kamis. Baik, ibadah WBI, kita adakan ibadah wanita Betel Indonesia pada Selasa nanti 20 Juni 2023 pukul 10 sampai 11.30 di Danau Bogor Raya dilayani Pendeta Indri Hardono. Saya berharap ibu-ibu yang punya waktu, saya percaya ibu-ibu banyak kegiatan harus tanggung jawab di rumah, yang bisa meluangkan waktu boleh bersama-sama ibadah di WBI. Dan kita juga ada Morning in His Presence di Danau Bogor Raya, ya pukul by Zoom ya, hari Sabtu 24 Juni pukul 5.30 sampai 06.15 boleh join bersama-sama di hari Sabtu pagi. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu yang sudah lama bergabung di tempat ini boleh buat kartu tanda jemaat atau KTJ ya. Yang rindu untuk berjemaat di tempat ini kami siap melayani dan ada pelayanan di counter depan dengan Ibu Novi atau Ibu Dewi. Puji Tuhan, mari kita boleh bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, kita boleh bersyukur Allah El Shaddai itu akan terus menyertai kita. Dan saya percaya setiap langkah-langkah kita juga akan Tuhan sertai. Kita akan tutup di dalam doa. Dan sebelumnya kita naikkan pujian ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Yes, terima kasih Tuhan. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sama-sama kita bangkit
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi. Engkau Tuhan Yesus yang kami puji, kami sembah, kami Ya, tinggikan, Yesus. kami agungkan di tempat ini. Terima kasih kami bersyukur oleh kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Engkau hantarkan kami datang ke tempat ini di ibadah raya di minggu yang ketiga di bulan Juni ini Tuhan. Kami membawa korban syukur kami melalui doa, pujian, penyembahan kami. Kerinduan kami kiranya Engkau disukakan, disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh kami sangat diberkati melalui ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Setiap jerilah mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu menguatkan kami Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan masuk dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman, untuk menjadi penuntas ya Tuhan amanat agung. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami bersyukur buat hamba-Mu, Bapak rohani kami Tuhan yang telah menyampaikannya. Diberkatilah Bapak rohani kami Ya, dalam Yesus. kesehatan dan Tuhan karuniakan umur yang panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Doa Terima kami juga kasih, buat Tuhan. Gembala Sidang Raya 7 hamba-Mu Pak Ya, Sutadi Yesus, Tuhan. terima kasih, Terima Bapak. kasih Engkau terus Terima memberkatinya. kasih, Dan Yesus. gembala kami di tempat ini hamba-Mu Pak Pendeta Dapi Sudari dan Ibu Maria. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mengurapinya, memampukannya Tuhan. Untuk menjadi gembala, menjadi contoh dan teladan bagi Yes, kami. terima kasih. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Terima kasih buat tempat yang luar biasa yang Tuhan Ya. siapkan, Tuhan sediakan bagi kami. Untuk setiap hari Minggu boleh kami gunakan buat ibadah. Hari Kamis boleh kami gunakan buat ibadah rumah doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Memberkati keluarga besar hamba-Mu Pak Yansen, Manansang dan Ibu Parida ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segenap keluarga besarnya, anak menantu dan cucu-cucunya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Keluarga besar Pak Frans, keluarga besar Pak Tony, staf manajemen karyawan yang ada di Sapari Group, diberkati Tuhan. Perusahaan ini Tuhan berkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Apapun yang terjadi hari-hari ini atas bangsa kami percaya Tuhan yang berkuasa berdaulat atas bangsa kami. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hujan lawatan Roh Kudus turun atas bangsa kami. Sehingga terjadi tuaian besar jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, diberkatilah para pemimpin di bangsa ini. Roh takut akan Tuhan ada pada bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Untuk kami kembali ke aktivitas kami. Kami yang melakukan perjalanan pulang juga Ya, Tuhan. Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Dijauhkan, dihindarkan dari Yes, segala dalam bentuk nama mara bahaya, Yesus. malapetaka, kecelakaan, Yes, maut dan haleluya. kerusakan atas setiap kendaraan kami Tuhan. Tuhan, Benar, ya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Benar, ya tetapi Tuhan, lepaskanlah dalam kami nama daripada yang Yesus, jahat. Tuhan. Karena Engkau yang punya Terima kerajaan kasih, dan Bapak. kuasa dan kemuliaan. Yes, dari dahulu, haleluya. sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan, Yesus. kami buka hati kami untuk Ya. terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari umat yang dikasihkan Ya, Allah Yesus. Bapa yang ada di Royal Safari Garden, bahkan juga yang ada di rumah-rumah. Benar, Mari ya kita Tuhan. sehati untuk mengangkat tangan kita. Allah Bapa kami di surga, juga putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah sumber daripada kasih karunia mula-mula dan telah dicurahkan 2000 tahun lalu dengan Roh Kudus dan kuasanya, dan saat ini juga kuasanya telah dicurahkan kepada Yes, haleluya. semuanya yang menerimanya, dan juga berkat-berkat yang berlimpah, limpah sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali kepada umat yang siap menerimanya. Sama-sama mengatakan Amin. Tuhan Selamat hari memberkati Bapak Ibu saudaraku, tetap semangat.